Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan kami di channel Mengukur Jalan ya sob. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jadi biar channelnya rame. Selama ini kok sepi banget yo. Tapi tidak apa-apa, yang penting kami tetap membuat konten dan memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Jadi update-update seputar jalan khususnya di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya, mau Tegal, Pekalongan, dan Indonesia kalau bisa ya. Jadi kami juga pengen jalan-jalan ke daerah lain buat ya mungkin bisa menjadi acuan ya bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti apa. Jadi mungkin bisa jadi rujukan bagaimana nantinya untuk ke depan di Pemalang ya. Oke, perjalanan kami awali dari Desa Mojo ini sob. Untuk Desa Mojo ini masuk wilayah Kecamatan Ulu Jamia, termasuk Kecamatan Ulu Jamia yang sudah ke arah barat. Tapi yang paling barat itu Desa Pesantren ya, karena Desa Pesantren berbatasan langsung dengan wilayah desa-desa yang ada di Kecamatan Petarukan gitu ya. Nah, untuk Mojo ini termasuk di pesisir utara dan identik dengan laut, tambak, dan ikan. Jadi ruas jalan Mojo sampai Susukan ya, sebenarnya sampai ujung Klegen itu kurang lebih 4 km itu tahun lalu pada tahun 2022 ya, karena ini udah Januari ya. Padahal belum lama sih, perbaikannya sekitar Oktober November kalau nggak salah. Itu sudah diaspal lagi dengan aspal yang cukup bagus ya. Ini kualitasnya bagus dan mudah-mudahan bisa awet ya sob. Dengan pagu anggaran yang lumayan gede, kurang lebih 7 miliar. Silakan cek di lpse.pemalangkap.go.id ya. Jadi anggaran ini nyambung ya. Sebelumnya itu sudah ada peningkatan jalan atau perbaikan jalan dari Kelurahan Purwoharjo yang dari Pantura ke arah Kauman hingga Desa Susukan sob, sekitar sebelah utara pasar lah ya. Itu sudah bagus, jadi sudah beberapa kali kami lewat, itu bagus. Nah, ini adalah sambungannya. Jadi dari Pantura sudah sampai Mojo itu bagus. Tinggal di wilayah Mojo ya memang masih ada yang rusak, yang ke arah utaranya lagi ya. Tapi setidaknya nih di total itu lebih dari 7 km dari Pantura ke arah Desa Mojo itu sudah sangat mulus, semplirik, dan bisa selarakan. Alhamdulillah ya sob, akhirnya pemerintah daerah juga mipil gitu ya, satu demi satu jalan yang rusaknya parah banget itu diperbaiki dengan kualitas yang bagus. Mudah-mudahan ini tahun 2003 juga anggarannya kan lumayan besar nih, 78 miliar ya. Tapi sebenarnya tidak jauh beda dengan sebelumnya sih. Mudah-mudahan lebih bijak dalam implementasi perbaikan jalannya, lebih bijak dalam artian jalan-jalan yang kualitas bagus itu diperbanyak gitu. Pokoknya itulah harapan kami ya. Gitu ya sob. Kemudian jadi Desa Mojo ini mungkin udah lewat ya, udah sampai Indomaret tadi. Itu ada jembatan gantung yang dengan Desa Pesantren ya, seberang Kali Comal. Kemudian kalau ke kiri itu ke arah Desa Limbangan sob. Nah, kalau ini kan menuju ke arah selatan ya. Ini mohon maaf nih, tadi ngomong terus ini sudah sampai mana. Pokoknya sebelah selatannya Desa Mojo adalah Desa Wonokromo sob. Nanti setelah Wonokromo, Desa Klegen, terus sambung Desa Susukan, Desa Kauman, hingga Kelurahan Purwoharjo. Jadi satu-satunya desa yang kami sebutkan tadi, Mojo itu ikut Ulu Jami, sisanya ikut Kecamatan Comal. Begitu ya. Pokoknya kalau lewat sini sudah alhamdulillah. Beberapa waktu lalu pernah kami dokumentasikan dalam kondisi rusak ya, cuman ini nggak kami tampilkan sob. Ini perjalanannya cukup panjang, durasi videonya kurang lebih hampir 20 menit ya. Ini mencapai 18 menitan sob nanti sampai ujung, karena memang kami pengen memperlihatkan kondisi jalan secara utuh ya, nggak kami potong-potong dari awal hingga akhir. Seperti inilah kondisinya. Jadi sudah sangat minim lubang sob. Pokoknya lewat sini
Kalau yang biasanya jalan rusak itu pelan dan hati-hati takut roboh, kalau ini hati-hati karena banyak yang ngebut biasanya kalau jalannya bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelah kirinya itu ada kali ya sob ini. Ya memang kali sih, mau disebut apa, mau ada airnya ya. Ini kita sudah sampai mana ya? Wonokromo kah? Apa masih Mojo? Ini karena dubbingnya tidak langsung seperti biasa ya sob. Kalau di video-video dulu kami menggunakan GoPro itu langsung. Oh ya, sepertinya ini perbatasan dengan Desa Wonokromo sob. Nah, ini kita sudah memasuki Desa Wonokromo di Kecamatan Comal gitu ya. Desa Wonokromo kami tidak tahu banyak informasinya. Oke, nyambung Desa Mojo ya. Desa Mojo ini terkenal dengan mangrove-nya ya. Hanya saja sangat miris karena kondisi mangrove-nya itu sudah banyak terkikis sob. Jadi dari sekian hektar, kami nggak ingat, ada yang bilang pernah 25 hektar atau berapa, yang tersisa hanya sekitar 10%-nya saja sob. Jadi sudah jadi lautan ya. Gitu. Tapi kami pernah main lewat jalur Kali Comal yang sodetan ke arah pesantren, kemudian masuk ke area yang mangrove ya. Mangrove-nya memang cukup hijau lah ya, dan di situ ada habitat manuk blekok sob. Jadi memang burungnya pun dilindungi, kita tidak boleh nembak, tidak boleh manah dan lain sebagainya ya. Terus untuk Desa Mojo sendiri itu ada tempat pelelangan ikan seperti Asam Doyong, Dusun Tanjung Sari di Sugewaras, kemudian di Desa Blendung juga ada kalau nggak salah. Jadi karena memang daerah pesisir ya, daerah nelayan gitu. Kemudian tiap tahun juga tiap suronan ada kegiatan semacam selamatan sedekah laut ya, atau baritan ya. Itu saja sih sepertinya. Terus untuk jalur Susukan sampai Purwoharjo itu perbaikan tahun 2020, anggarannya bareng dengan Purwoharjo arah Gintung ya, yang lewat Stadion Jatidiri sob. Jadi kami cek di LPSE itu datanya anggarannya, pagu anggarannya 6 miliar, berarti mungkin bagi 2 ya, 3 miliar Purwoharjo Gintung, 3 miliar Purwoharjo Susukan gitu ya. Nah, berarti di wilayah Panturanya sendiri untuk yang comal-comal seperti Purwoharjo Gintung sudah bagus. Terus yang SKB itu masuknya Sidorejo kalau nggak salah. Sidorejo ke arah utara itu kayaknya masih Gintung deh. Ke arah utara juga sudah bagus. Yang pernah kami lihat rusak parah itu Susukan Sarwodadi, tapi kemarin kami lewat itu juga sudah diperbaiki meskipun bukan kualitas yang seperti ini gitu ya. Terus dari Sarwodadi ke arah timur itu namanya desanya apa ya, Gandu kalau nggak salah ya. Terus sampai ke wilayah apalagi ya, jadi Sarwodadi, Gandu, ke arah timur itu Pager Gunung sob, maaf di Kecamatan Ulujami itu sudah bagus gitu ya. Terus yang dari Ambo Kulon ke arah Pager Gunung sampai ke sebelahnya Pager Gunung Pamutih juga sudah bagus. Cuman untuk yang Pager Gunung ini kemarin sudah mulai banyak lubang-lubang ya. Mudah-mudahan sih segera ditambal gitu ya. Itu terus dari Ambo Wetan itu yang Ulujami ke arah Bumirejo ya, ke arah Kaliprau itu juga sudah bagus, cuman belum kami cek. Terus Rawosari ke arah Tasikrejo, jadi Rawosari, Samong, Tasikrejo, kemudian Tasikrejo ke arah Kaliprau juga sudah ada tambahan perbaikan. Cuman yang dari Tasikrejo ke arah Kalipraunya kami belum cek ya. Yang itu jalannya bisa tembus ke Pamutih. Memang yang daerah Ulujami yang rusak parah itu daerah Blendung sama Desa Kertosari sob. Itu apalagi Blendung lah, itu jalannya kelem banyu terus pokoknya, kena rob terus. Ya mudah-mudahan
tidak hanya sekedar diperbaiki ya, tapi ada penanganan khusus, mungkin jalannya ditinggikan atau bagaimana biar jalannya tidak tergenang. Soalnya di Blendung itu yang depan balai desanya itu rusaknya naudzubillah sob, rusak banget gitu. Ini sudah desa mana nih? Ini mungkin Kauman ya. Ya pokoknya sambil jalan aja sob. Intinya sih jalannya sudah bagus. Terus yang dari Ambowetan, Botekan ke arah Tumbal ya memang belum total sampai ke rel, ke arah depan balai desa kalau nggak salah sob. Itu sudah bagus, cuman sisanya yang ke utara, ke selatan kurang lebih 1 km lagi masih rusak ya. Sayang sih sebenarnya nanggung, tapi mudah-mudahan sih dilanjut. Terus yang dari Comal ke arah Bodeh juga tahun lalu sudah 2 ruas jalan yang diperbaiki ya. Dari Comal ke Bodeh, kemudian Bodeh arah Jatiroyom. Cuman kami belum cek sampai sejauh mana kondisi perbaikannya sob. Yang agak miris memang jalan di wilayah Kecamatan Ampel Gading sob. Dari Ujung Gede, Losari, Karangtengah sampai Ampel Gading itu rusak banget. Kemudian yang dari Blimbing ke arah Karangtalok itu sudah bagus. Blimbing Wonogiri juga ya lumayan, tapi Wonogiri ke arah Kendalsari itu rusaknya parah. Mana lagi ya? Jeraganan. Nah Karangtaloknya kan kalau nggak salah belum sampai Kemuning tuh, atau baru sampai Kemuning titik mana gitu ya. Ke Kemuning, Jeraganan, Karangbrai itu jalannya rusak banget. Terus yang Jatingarang itu ya Bodeh ya, sama Watu Kumpul juga. Watu Kumpul belum kami cek lagi sih, soalnya di sana perbaikan kecil-kecil sob di Watu Kumpul. Ya kira-kira seperti itu sob informasinya. Mudah-mudahan tahun ini yang tadi kami sebutkan yang masih rusak-rusak itu bisa segera diperbaiki oleh pemerintah daerah ya. Seperti masih banyak sih sebenarnya, kayak yang dari di Jalan Raya Desa Klarean juga masih ada sisa, Kendal Rejo Pesantren juga masih ada sisa, terus Temu Ireng Kendal Doyong juga masih ada sisa jalan yang rusak. Terus Pesucen Sidokare itu ora kalap dalane. Rusaknya banget lah. Terus yang dari Tegal Melati Loning itu kan ada yang sebagian diperbaiki, kemudian sebagian rusak banget. Tegal Melati Loning Nyamplung Sari, kemudian Nyamplung Sari ke arah Semdoyong juga rusak banget. Mana lagi ya? Pokoknya banyak. Keramat arah Banjarmulya, tapi udah masuk Banjarmulyanya itu juga rusak banget. Terus Bojong Nangka yang beberapa tahun terakhir diperbaiki, yang dari Kebun Dalem itu ya, Bojong Nangka ke arah Sirandu itu loh, yang Sirandu ke arah Bojong Nangka kan kemarin sudah diperbaiki, sekarang udah rusak lagi. Terus Tambak Rejo belum kami cek juga. Jadi mudah-mudahan sisa-sisa jalan tersebut segera diperbaiki. Kenapa kami hafal? Kami keliling sob. Jadi memang kami dalam beberapa tahun terakhir punya kesempatan untuk keliling, jadi hafal mana-mana jalan mana saja yang rusak, jalan mana saja yang sudah diperbaiki ya. Cuman untuk yang perbaikan kecil-kecil yang anggarannya 200 juta kami agak kurang update. Tapi sejauh kami jalan sih di wilayah perkotaan sudah banyak jalan yang bagus ya. Jadi sudah banyak diperbaiki lah intinya. Kita bersabar dulu karena memang penganggaran untuk infrastruktur itu tidak mudah di sana. Mulai dari Musdes, Musrenbang ke kecamatan, kabupaten itu nanti kayak namanya anggarannya sedikit ya, jadi kayak rebutan gitu. Belum lagi arah kebijakan pimpinan dalam artian mungkin DPR, kemudian apa istilahnya apa ya, eksekutif, legislatif lah kayak gitu. Itu ada pembahasannya lagi sob. Jadi memang nggak sekedar jalan rusak kita posting dibenerin, itu nggak seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan ini bisa difahami, artinya pemerintah daerah sudah punya niatan yang bagus, mipil gitu ya, nyicil jalan-jalan yang rusak parah diperbaiki dengan kualitas yang bagus. Gitu ya. Ini bukan membela, tapi ini sebagai informasi untuk pembelajaran bersama ya.
ya begitulah kondisinya. Terus apalagi ya, ya itulah pokoknya simak terus, dukung terus channel Mengukur Jalan Shop. Kami akan update info seputar jalan yang ada di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Terima kasih atas atensinya. Bye bye. Ini videonya sampai Pol Pantura ya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.